Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan uh, simulasi tentang THDI dan THDV menggunakan LCL pada simulasi Simulink MATLAB, yaitu yang saya gunakan MATLAB-nya 2019 A. Nah, sebelum di sini saya sudah mendapatkan suatu data dari pengukuran yang ada di lapangan. Nah, dikategorikan di sini beban yang saya gunakan di sini beban rumah tangga, yaitu dengan kapasitas untuk daya semuanya kita menggunakan daya 3500 volt ampere. Nah, setelah saya hitung, setelah dihitung dengan untuk daya aktifnya berupa 3100 watt. Nah, di sini kita akan melihat frekuensi cacat gelombang pada frekuensi berapa saja, yaitu bisa jadi frekuensi 50 Hz, 250 dan seterusnya. Sementara yang frekuensi fundamental atau dasar atau orde dari harmonisa itu yaitu 50 Hz kita gunakan. Nah, di sini sudah ketemu data pengukurannya. Kita menggunakan alat ukur fluxmeter. Nah, di sini hasil yang sudah saya rangkum dari pengukuran yaitu dengan harmonisa fundamentalnya 213 volt dan ampernya 12 ampere dan seterusnya sampai ke harmonisa yang kita batasi dengan menggunakan MATLAB nanti. Nah, di sini kita langsung saja ke MATLAB. Nah, di sini sudah saya buat rangkaiannya. Sudah saya buat suatu rangkaian ya, berupa simulasi yang dari beban rumah tangga kita tersebut. Nah, di sini saya sudah menghitung untuk impedansi kabelnya. Dari saya menggunakan kabel NYM ukuran 4x2,5 mm untuk ke instalasi rumah ya. Nah, dan di sini kita menggunakan alat ukur arus dan tegangan. Sementara sumbernya kita menggunakan 220. Nah, setelah didapati ini semua, impedansi kabel, tegangan dan beban, sumber tegangan ya, kita menghitung dengan bebannya tadi untuk mendapatkan impedansi bebannya berapa dengan total beban yang terpakai ya. Beban yang terpakai itu terserah bebannya nonlinear atau tidak ya. Nah, di sini saya sudah mengasumsikan beban harmonisanya dengan fundamental frekuensi tadi. Frekuensi yang dasarnya 50 Hz itu tidak saya masukkan. Di sini saya sudah masukkan dari frekuensi N3 atau harmonisa N3 sampai ke N9. Karena di sini harmonisa inilah yang paling cacat gelombangnya, dan paling besar cacat gelombangnya berada di N3. Di sini saya akan mencoba bentuk arusnya. Sudah kita lihat. Kita tunggu sejenak untuk frekuensinya. Oke. Di sini sudah kelihatan 3,858 untuk sesuai data pengukuran dengan frekuensi 150. Itu ya harmonisa ketiga atau N3 orde ketiga ya. Nah, begitu untuk seterusnya sampai yang kita inginkan. Nah, karena di sini N3-nya udah catat gelombangnya sudah lebih parah. Begitu juga seterusnya, saya coba klik lagi. Nah, ini datanya 1,84 dengan frekuensi 250 Hz. Oke, kita coba bandingkan dengan pengukuran tadi. Ini N3 358 ya. Ini 358 dan 1,18 N5, posisi N5. Ini posisi N5 di situ. Oke. Nah, itu bayangannya kira-kira yang berbentuk kategori harmonisanya tadi, sumber arus harmonisanya tadi ya. Di sini kita belum menggunakan filternya berupa LCL saja, yang gampang-gampang aja ya. Nah, kita coba run, kita ingin melihat hasil dari
hasil dari THD-nya tadi seperti apa. Oke, kita runkan. Kita tunggu sejenak. Karena di sini agak lelet ya, laptopnya kita tidak sesuai dengan versi MATLAB dengan laptopnya, karena laptopnya hanya Intel Inside ya. Ya maklum, karena versi MATLAB-nya 2019. Kalau di bawah 2019 kemungkinan masih ya, ini udah mulai run MATLAB-nya nih. Oke, kita tunggu sejenak. Agak sabar kita ya menunggunya. Oke. Oke, kita ulangi sekali lagi supaya runnya pasti atau tidak. Kita run. Itu sudah ya, udah run. Kita ulangi. Nah, kita di sini langsung aja kita melihat hasil bentuk gelombangnya yang berupa THD tadi, berapa persenkah dengan apa yang ada THDI dan THDV. Kita ambil di discrete. Kita ambil di discrete. Dan terus kita ambil tools. Kita menggunakan Fast Fourier Transform. Oke, kita klik. Tunggu sejenak. Oke, sudah keluar bentuk gelombangnya. Nah, ini yang di sini untuk mengetahui berapa arusnya ya, yang dari scope alat ukur tadi. Dari sini kita coba sini 50 Hz. Ini bentuk dari scope-nya yang saya setting dari scope tadi yang saya buat THDI. Nah, kita coba kita berdasarkan FFT-nya Windows, bagaimana bentuk gelombangnya tadi. Oke, ini bentuk gelombang, ada cacat gelombang ya. Ini mulai dari 0 sampai di sini juga ada. Ini cacat gelombangnya di sini, tidak sinusoidal. Oke, nah bentuk presentasinya belum kelihatan. Kita ambil dari sini saja. Ini kategorinya 0,1 per cycle, itu bentuk gelombangnya hanya dengan waktu 0,1. Contohnya dari sini sudah ada nih 0,1 ini udah kelewatan. Oke, dan number cycle-nya saya mengambilnya berbentuk 2 gelombang saja, biar kelihatan. Kalau sempat lebih, saya buat 5. Ini bentuknya kalau bentuk gelombangnya. Beginilah hasilnya. Makanya saya cuma ngambil dua bentuk gelombangnya, 2 cycle-nya. Oke, saya ambil. Nah, di sini saya ngambil fundamentalnya mulai dari 50 Hz, yaitu sesuai standar ya, sampai 1000 Hz. Nah, di sini langsung aja saya menggunakan harmonic ordernya. Harmonic ordernya kita tampilkan nanti di display ini. Kategori kita klik display di sini, akan keluar tampilannya di sini. Oke, kita buka. Nah, itu dia bentuk gelombangnya, bentuk spektrumnya dari cacat gelombang tadi. Nah, di sini THD-nya 32%, 32,28%. Nah, di sini bagaimana kita mengetahui kategori ordernya berapa persen per masing-masing fundamental. Kita bisa menghitung secara manual dengan kategori list yang ada di sini. Kategori list fundamental, kita klik saja. Nah, di sini akan kelihatan itu di A3-nya sekian,
28,29% per individual untuk arusnya THDI, IHDI ya, individual harmonic distorsinya. Nah, ini kategorinya. Nah, sementara kalau kita melihat dari THDV-nya, kita klik di sini THDV-nya. Nah, di sini bentuk gelombangnya kita ambil FT Windows. Ini bentuk gelombang dari tegangannya, harmonisa tegangannya masih kelihatan juga ke cacat gelombangnya ya, hampir sama dengan apa tadi. Nah, ini bentuk listnya tadi, bentuk list tadi ya. Kita klik display saja. Ini tampilannya dengan persentase dari THDV-nya 6,53%, atau kita bisa melihat dari bentuk spektrumnya nanti. Di sini kita bisa melihat masing-masing IHDV-nya, individual harmonisa tegangannya. Ini kita lihat dari ORD3 atau N3 tadi, yaitu 3,82%. Nah, kalau bentuk spektrumnya kita bisa lihat dari sini. Kita klik aja, kita ganti dulu listnya berdasarkan barnya aja. Oke, di sini akan tampil bentuk dari spektrumnya. Nah, dan ketemu 6,53%. Di sini sudah saya cocok, hasilnya cocok dengan hasil perhitungan dengan fundamental dasar 50 Hz. Dan ini lanjut, kalau dari melihat frekuensinya kita bisa lihat hertznya ya, hertz ini tampilan hertznya. Oke, 0, 50, 100. Nah, ini fundamental. Ini N3 di 150 dan 250, begitu seterusnya. Nah, ini kategori untuk harmonisa sebelum sebelum menggunakan LCL. Berarti kategorinya THDV, tingkat presentasi antara THDV dan itu masing-masing. THDV-nya yaitu 6,53% dan THDI-nya sekitar 32%. Sekian. Setelah itu kita coba membandingkan menggunakan LCL tadi, filternya tadi ya, filter LCL. Ini saya coba, rangkaiannya sudah saya buat terlebih dahulu supaya apa? Dengan cara yang sama ya, yang sebelumnya kita cuma menambahkan bentuk LCL-nya tadi, filternya tadi, itu saya induktor 1 dan induktor 2 dan kapasitor. Dan yang bentuk bebannya dengan sama dengan kategori yang sebelumnya, dan bentuk harmonisanya juga sama. Oke, sekarang kita bagaimana menentukan nilai-nilai LCL tadi? Kita lihat dengan cara pengukuran tadi. Saya balikkan lagi ke perhitungannya. Ini hasil pengukurannya udah cocok ya. Ini tabel berdasarkan perbandingan antara standar dan pengukuran ya. Oke. Ini untuk perhitungannya sudah kelihatan. Untuk LCL kita harus mengetahui delta Q. Untuk itu berarti untuk parameter C-nya tadi, C-nya itu 140,85 mikrofarad. Itu dari hasil perhitungan. Baru kita masukkan ke simulasi MATLAB-nya. Untuk L1-nya kita hitung juga dengan perpaduan rumus yang udah ada. Perpaduan rumusnya yang ada yaitu sekitar 10,39 milihenry ya, atau 0,0139 Henry. Nah, untuk L2 pun begitu dengan cara yang sama, dapatlah hasil 0,008 Henry ya. Kalau dijadikan ke milihenry berarti 8 milihenry. Nah, kita lanjut aja ke simulingnya, karena nilainya sudah pada tahu, sudah saya kasih tahu. Nah, di sini hampir sama. Kita coba runkan lagi. Nah, ya lagi run ya.
Oke, kita tunggu sejenak. Oke, udah jalan. Untuk memastikannya udah jalan, kita ulangi lagi. Oke. Nah, di sini kita ambil kita ambil discrete untuk melihat bentuk gelombang bentuk persentase gelombang dari THDI dan THDV yang setelah menggunakan LCL. Oke, kita klik, ambil tools, ambil FT tadi. Nah, ini yang tadi ya. Kita refresh saja. Oke, ini THDI yang udah ada. Kita coba yang menggunakan LCL nih, yang menggunakan LCL. Oke, THDI yang menggunakan LCL yang terletak pada scope yang sudah saya setting juga untuk tampilan ke FT-nya. Oke, kita buka. Ini bentuk tampilannya. Kita convert dia ke FT-nya seperti apa. Ini dia bentuk gelombangnya. Berarti udah kelihatan sinusoidalnya. Sinusoidal bentuk gelombang dari beban rumah tangga kita. Ini untuk hasil dari presentasinya belum saya tampilkan. Ini masih berupa hertz. Kita coba ke harmonik. Oke. Dan di sini sudah kita lihat spektrumnya seperti apa dengan total THD-nya 0,21% ya untuk THDI-nya. THDI-nya kan jauh berkurang ya sebelum menggunakan LCL dan sesudah menggunakan LCL. Sementara yang sebelum menggunakan LCL THDI-nya sekitar 32, sekian persen ya. Nah, sekarang menjadi 0,21% setelah kita masukkan nilai-nilai LCL-nya tadi menggunakan filter ya. Nah, ini untuk sisi arus. Kalau di sisi tegangan kita klik, kita di sisi tegangan ya tadi sekitar berapa ya, saya lupa juga ya. Maaf, berapa ya, oke, kita lanjut. Ini kita bentuk gelombangnya sudah sinusoidal juga perbandingannya antara sebelum dan sesudah. Nah, di sini kita melihat spektrumnya udah kelihatan, udah jauh berkurang dari sebelumnya. Terdapat 0,41% THDV-nya. Oke, sudah jauh berkurang ya sebelum menggunakan LCL dan sesudah menggunakan sebelum menggunakan LCL dan sesudah menggunakan LCL. Ini yang sekarang ini kita sudah menggunakan LCL atau filter untuk harmonisa. Nah, di sini bagaimana saya setting scope-nya tadi di sini, scope THDI-nya supaya sinkron ke FFT-nya. Kita buka scope dari THDI harusnya. Tunggu sejenak, agak apa ini yang menggunakan LCL ya, scope yang menggunakan LCL. Saya ambil dari sini pengaturan. Saya setting di login. Nah, di sini saya centang log data. Log data ini saya buat THDI LCL-nya. Begitu untuk sebelumnya juga, sebelum menggunakan LCL, dan begitu juga untuk THDV-nya, baik menggunakan LCL maupun tidak menggunakan LCL. Begitu dari hasil EFT tadi bisa kita bandingkan juga dengan scope-nya tadi. Kita runkan saja bentuk gelombang dari LCL-nya untuk THDI ya. Maklum ya, agak lambat, nggak kelihatan. Oke, nggak kelihatan ya. Oke. Hanya itu yang bisa saya memperjelaskan tentang menggunakan harmonisa menggunakan LCL dan tidak menggunakan LCL dengan simulasi MATLAB 2019. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.